Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Tunikma dengan NIM 2510304108189 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum basis data yang diampu oleh Bapak Arif Hidayat, Eskom Mkom. Materi yang akan saya jelaskan adalah proses pembuatan database Tokoku, mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel, pengisian tabel, hingga menjalankan query SQL untuk menampilkan informasi tertentu. Lanjut saja, langkah pertama yaitu membuat database dengan perintah create database Tokoku titik koma, dikontrol enter. Lanjut, mengaktifkan database menggunakan perintah use tokoku titik koma. Jangan lupa kontrol enter juga. Ini fungsinya untuk menyimpan database atau tabel yang nantinya kita akan buat. Lanjut, membuat tabel member yang berisi informasi pelanggan menggunakan perintah create table member kurung buka id underscore member menggunakan tipe data varchar dalam kurung 15 not null primary key, koma. Nah, di sini menggunakan tipe data varchar berarti menyimpan data yang berupa teks atau angka dalam kurung 15 berarti 15 maksimal 15 karakter, not null berarti tidak boleh kosong, primary key menjadi identitas utama yang nilainya tidak boleh sama. Nah, terus nama terus menggunakan tipe data varchar dalam kurung 25 not null, sama. Menggunakan tipe data varchar untuk menyimpan data berupa teks atau angka, not null artinya tidak boleh kosong. Terus tanggal underscore lahir menggunakan tipe data date untuk menyimpan data tunggal, dan jangan lupa kurung tutup sama titik komanya, langsung kontrol enter. Nah, ini sudah jadi tabelnya, tapi masih kosong. Jadi kita memasukkan isi tabelnya menggunakan perintah insert into member values. Nah, di sini udah ada skripnya, langsung kontrol enter. Terus lanjut menampilkan isi tabel member untuk memastikan data berhasil masuk menggunakan perintah select bintang from member titik koma. Langsung kontrol enter. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini ID membernya, nama sama tanggal lahir. Lanjut, membuat tabel barang yang digunakan untuk menyimpan informasi produk yang dijual menggunakan perintah create table barang kurung buka id underscore barang varchar dalam kurung 15 not null primary key. Nah, di sini menggunakan tipe data varchar dalam kurung 15 berarti menyimpan data berupa teks atau angka dengan maksimal 15 karakter, not null, nggak boleh kosong, wajib diisi, primary key menjadi identitas utama yang nilainya tidak boleh sama. Terus ada nama underscore barang menggunakan tipe data varchar sama yang sudah saya jelaskan tadi ini. Cuman ini dalam kurung 25 berarti maksimal 25 karakter dan tidak boleh kosong. Terus ada harga menggunakan tipe data double menyimpan harga untuk menyimpan harga. Terus stok menggunakan tipe data in untuk menyimpan jumlah angka bulat. Terus merek varchar menggunakan tipe datanya varchar ya, tadi sudah saya jelaskan. Jangan lupa kurung tutup sama titik komanya, kontrol enter. Lanjut,
memasukkan isi tabel menggunakan perintah insert into barang values. Di sini sudah ada skripnya, langsung Ctrl Enter saja. Nah, berhasil ya. Lanjut, menampilkan isi tabel barang untuk memastikan data berhasil masuk menggunakan perintah select bintang from barang titik koma Ctrl Enter. Nah, ini ya, ID barangnya sudah sama, dicek. Terus nama barangnya, harganya, stok sama mereknya. Lanjut, membuat tabel karyawan yang berisi pegawai tokonya menggunakan perintah create table karyawan kurung buka ID underscore karyawan menggunakan tipe data varchar dalam kurung 15 not null primary key, koma. Nah, di sini berarti menggunakan tipe data varchar maksimal 15 karakter dan nggak boleh kosong. Primary key menjadi identitas utama yang nilainya tidak boleh sama. Nah, nama underscore nama sama menggunakan tipe data varchar dan nggak boleh kosong. Terus username juga sama menggunakan tipe data varchar dalam kurung 25. Terus password menggunakan tipe data varchar dalam kurung 20. Jangan lupa kurung tutup sama titik komanya. Ctrl Enter. Nah, ini sudah berhasil. Terus, kita akan memasukkan isi tabel atau menginput beberapa data karyawannya menggunakan perintah insert into karyawan values. Nah, di sini sudah ada skripnya. Terus langsung Ctrl Enter. Lanjut, menampilkan isi tabel karyawan untuk memastikan data berhasil masuk menggunakan perintah select bintang from karyawan titik koma Ctrl Enter. Nah, ini ya, sudah sama ID karyawannya, terus nama, username, dan passwordnya. Lanjut, membuat tabel supplier menggunakan perintah create table supplier kurung buka ID supplier menggunakan tipe data varchar, terus dalam kurung 15 not null primary key. Nah, sama nama underscore supplier sama ya, menggunakan tipe data varchar juga not null. Nah, ini juga yang alamat dalam kurung 30, langsung di Ctrl Enter. Nah, selanjutnya, memasukkan isi tabel atau menginput data supplier menggunakan perintah insert into supplier dalam kurung ID supplier, nama supplier, sama alamat, values. Dan ini sudah ada skripnya. Ini nanti menjadi ID supplier, nama supplier, dan alamat. Terus di Ctrl Enter, jangan lupa titik komanya. Nah, sudah ya, supplier. Lanjut, menampilkan isi tabel supplier untuk memastikan data berhasil masuk menggunakan perintah select bintang from supplier titik koma. Langsung di Ctrl Enter. Nah, ini ya, sudah sama ID suppliernya, terus nama suppliernya, dan alamatnya. Lanjut, membuat tabel penjualan. Di sini menggunakan perintah create tabel penjualan dalam kurung no nota menggunakan tipe data varchar dalam kurung 20 not null primary key. Nah, ini nomor notanya, terus tipe datanya varchar dalam kurung 20 berarti menyimpan data berupa teks atau angka maksimal 20 karakter dan nggak boleh kosong. Terus primary key menjadi identitas utama yang nilainya tidak boleh sama. Jangan lupa pakai koma. Terus
Jumlah penjualan menggunakan tipe data det itu untuk menyimpan data tunggal. Terus jumlah underscore barang menggunakan tipe data in, untuk menyimpan jumlah angka yang bulat. Terus ini juga total ya. Terus ID underscore member varchar dalam kurung 15 ini juga menggunakan tipe data varchar dalam kurung 15 ya. Ini ID member, ID barang, sama ID karyawannya. Terus foreign key ini kolom member dari tabel penjualan mereferensikan dengan kolom ID member dari tabel member. Nah, jadi baris ini menunjukkan bahwa transaksi penjualan hanya bisa menggunakan ID member yang sudah terdaftar di dalam member. Terus foreign key ID barang, referensi barang, terus ID barang. Jadi di sini kolom ID barang mereferensi dari tabel penjualan mereferensikan dengan kolom ID barang dari tabel barang. Artinya, barang yang dijual harus barang yang sudah terdaftar di tabel barang. Foreign key dari kolom ID karyawan mereferensikan ID karyawan dari tabel karyawan. Kalau yang ini dari tabel penjualan. Artinya apa? Transaksi hanya bisa dilayani oleh karyawan yang datanya sudah ada di tabel karyawan gitu. Jangan lupa kurung tutupnya sama titik komanya, Ctrl Enter. Next, memasukkan isi tabel penjualan atau data transaksi penjualan menggunakan perintah insert into penjualan values. Sini sudah ada skripnya, langsung Ctrl Enter. Terus lanjut, menampilkan isi tabel untuk memastikan data berhasil masuk. Nah, di sini juga menggunakan perintah select bintang from penjualan titik koma. Ctrl Enter. Nah, ini ya, nomor notanya, terus tanggal penjualannya, terus jumlah barang, terus total, ID member, ID barang, sama ID karyawannya. Lanjut, membuat tabel pembelian. Menggunakan perintah create table pembelian, kurung buka, no faktur, berarti nomor fakturnya. Menggunakan tipe data varchar dalam kurung 20, not null primary key. Varchar berarti menyimpan data berupa teks atau angka dalam kurung 20 maksimal 20 karakter, not null, nggak boleh kosong. Primary key menjadi identitas utama yang nilainya nggak boleh sama. Terus ID underscore supplier sama menggunakan tipe data varchar dalam kurung 15. Ini juga sama, ID underscore barang menggunakan tipe data varchar. Terus ID underscore karyawan menggunakan tipe data varchar dalam kurung 15. Tanggal underscore pembelian menggunakan tipe data det untuk menyimpan data tunggal. Terus jumlah underscore barang menggunakan tipe data in untuk menyimpan jumlah angka yang bulat. Nah, totalnya juga sama menggunakan in. Terus ini ada foreign key dari kolom supplier dari tabel pembelian mereferensikan dengan kolom supplier dari tabel supplier. Artinya apa? Tujuannya agar transaksi pembelian hanya dapat menggunakan supplier yang sudah terdaftar. Nah, lanjut. Yang kedua, foreign key dari kolom ID underscore barang, berarti dari
kolom underscore barang dari tabel pembelian mereferensikan dengan kolom ID underscore barang dari tabel barang. Artinya, dengan demikian, barang yang dibeli harus merupakan barang yang sudah ada pada tabel barang. Lanjut, foreign key ID karyawan. Ini kolom ID karyawan dari tabel pembelian mereferensikan dengan ID underscore karyawan, ini kolomnya, dari tabel karyawan. Artinya, transaksi pembelian hanya dapat dilakukan oleh karyawan yang sudah terdaftar di tabel karyawan. Terus tadi yang barang juga sama. Yang barang yang dibeli harus merupakan barang yang sudah ada pada tabel barang. Jangan lupa kurung tutup sama titik komanya, Ctrl Enter. Nah, sudah berhasil. Terus lanjut memasukkan isi tabel menggunakan perintah insert into pembelian, nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, total, terus values. Ini sudah ada skripnya, kita Ctrl Enter. Sudah berhasil. Kemudian kita menampilkan isi tabel untuk memastikan data sudah berhasil masuk menggunakan perintah select underscore from pembelian titik koma. Ctrl Enter. Nah, ini ya kita cocokkan. Ini nomor fakturnya, terus ada ID suppliernya, terus ada ID barangnya, ID karyawannya, sama tanggal pembelian, jumlah barang, dan total. Nah, di sini untuk membuat diagram R-nya, kita bisa klik database, terus ini, bisa next, terus pilih database yang kita buat tadi, next, eksekutif. Udah ya tadi. Ada tabel supplier, taruh sini tabel supplier, terus pembelian, terus ada tabel barang, terus karyawan taruh sini, sama penjualan taruh sini, terus member kita taruh sini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman untuk query-nya. Nah, di sini ada soal menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Nah, ini di sini sudah ada skripnya, kita langsung Ctrl Enter saja. Nanti keluar hasilnya, jumlah membernya ada 5. Terus lanjut ke soal nomor 2, menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli, dan dilihat dari jumlahnya. Nah, ini sudah ada skripnya, langsung Ctrl Enter. Nah, ini nama barangnya topi, jumlah barangnya 10. Lanjut, menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Langsung aja Ctrl Enter. Nah, ini sudah ada nama supplier dan jumlah aktivitasnya. Lanjut, menampilkan total jumlah barang yang dijual. Nah, ini total barang yang dijual ada 17. Terus lanjut, menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlah antara 3 sampai 7. Nah, ini ada tas, ada kamera,
kemeja. Lanjut, menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Nah, ini. Lanjut lagi, menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli, dalam kurung dilihat dari jumlahnya. Nah, ini muncul. Terus, menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier dalam kurung pembelian yang mempunyai kode SUP, strip kosongnya ada 1, 2, 3, 4, terus nomor 1 ya. Langsung Ctrl Enter. Nah, ini akan langsung muncul. Lanjut, menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan. Nih, car 0001 join. Oke, kita Ctrl Enter. Nah, ini. Terus lanjut, menampilkan transaksi penjualan, dalam kurung, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksi 2014 bulan 10 tanggal 25. Kita Ctrl Enter. Nah, ini sudah muncul. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.